Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu peserta webinar yang saya hormati. Suara saya terdengar ya Pak ya, Pak Bu ya. Ya, harapan saya semoga kita selalu sehat-sehat di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Aldi sebagai perwakilan dari PT Mitra Integrasi Informatika, dan atas nama perusahaan dan juga panelis mengucapkan selamat datang di acara webinar dari Solusi Tenable dengan topik pengetahuan vulnerability management untuk peningkatan kualitas sistem keamanan informasi perusahaan. Webinar ini diselenggarakan atas kerjasama PT MII sebagai salah satu reseller untuk Tenable di Indonesia, dan tentunya juga Prinsipil Tenable Indonesia. Nah, telah hadir juga bersama kita Pak Hans Tanit sebagai Country Manager, kemudian ada Pak Rio Sibuya sebagai Technical Consultant Manager, dan juga Pak Rudiono beserta Bu Susanti dan Bu Violen dari PT MII. Webinar ini akan berlangsung selama kurang lebih 2 jam dari pukul 14 sampai jam 15.30. Materi nanti akan dibawakan oleh Bapak Rio, dan beliau juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, sebelum kita memulai sesi presentasi ini, kita mulai dulu dengan opening speech dari Pak Hans Tanit, dan kemudian akan dilanjutkan oleh Pak Rudiono. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Terima kasih Aldi, dan juga terima kasih tentunya kepada MII yang sudah bisa ngatur range untuk kita bisa adain session seperti ini. Dan tentunya terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian yang sudah bisa join di session ini. Sebetulnya kita memang kondisi sekarang kita tahu agak sulit untuk bisa ketemu, padahal kita sebenarnya biasanya setiap tahun punya event bersama, tetapi mungkin bisa ketemu langsung. Kita biasanya ada di hotel atau di tempat-tempat yang nyaman untuk kita berkumpul, tetapi ya kali ini kita banyak session seperti ini. Jadi terima kasih tentunya kepada Aldi dan juga Pak Rudiono dan teman-teman dari MII sudah ngatur acara ini. Saya sendiri Hans Tanit sebagai Country Manager Tenable di Indonesia sejak 1 tahun yang lalu, yaitu tepat bulan Agustus 2019. Jadi kita sudah 1 tahun lebih ada di Indonesia, dan juga bersama-sama saya juga ada Rio Sibuya, itu adalah security consultant. Jadi semua hal terkait teknis, pengetahuan tentang Tenable dan vulnerability management secara keseluruhan, Bapak Ibu akan dengar banyak dari Rio. Saya kira itu aja dari saya. Silakan Aldi bisa diteruskan. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Hans. Untuk selanjutnya akan ada opening speech juga dari PT MII oleh Pak Rudiono. Waktu tempat silakan Pak. Baik, terima kasih Aldi. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya dari beberapa list partisipan. Saya beberapa udah familiar namanya, dan selamat bergabung kembali dengan acara rutin MII, di mana kita selalu rutin menyelenggarakan acara customer webinar. Tentunya dengan acara ini kami berharap bisa memberikan kontribusi kepada customer kami, bisa melakukan sharing informasi yang tentunya bisa bermanfaat bagi Bapak-Bapak Ibu sekalian. Pada saat ini kita sama tahu bahwa security tetap menjadi concern utama bagi kita, baik itu tentang perlindungan data ataupun bagaimana kita mengamankan resource yang ada di perusahaan kita. Di sini kami akan melakukan sharing yang dibantu oleh prinsipal kami dari Tenable, di mana solusinya tentunya sangat bagus sekali Bapak Ibu sekalian, dan coverage dari solusi Tenable ini tentunya tidak hanya di lingkungan IT aja. Jadi Tenable sudah mempunyai solusi untuk OT network bagi Bapak Ibu yang di perusahaan manufacturing. Ini tentunya menjadi hal baru dan bisa jadi solusi yang bisa di-review dan mungkin bisa digunakan di Bapak Ibu sekalian. Dari saya tidak banyak supaya nanti bisa lebih cepat melakukan sharingnya dan bisa dilakukan tanya jawab. Dan semoga
acara ini bermanfaat bagi kita semua dan saya kembalikan waktunya ke Aldi. Silakan Aldi. Oke, terima kasih Pak Rudiono. Selanjutnya nanti saya juga mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian bahwa selama acara berlangsung mohon menonaktifkan audio dan videonya. Nah, nanti setelah materi berlangsung juga jangan lupa untuk mengisi feedback form dan nanti kita juga akan ada kuis di akhir acara. Oke, tanpa panjang-panjang kata, saya silakan Pak Rio untuk melakukan presentasinya, Pak. Mungkin sambil presentasi, mungkin kalau ada pertanyaan bisa ketik kali ya. Di akhir session kita bisa ada tanya jawab. Ya, bisa Pak, seperti itu Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Screen saya terlihat ya? Ya, sudah terlihat Pak. Oke, baik, terima kasih. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah join di webinar bersama MII pada siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Jadi tadi Pak Han sudah perkenalkan, kita ada 2 orang di Indonesia sebagai prinsipal yang bisa in touch langsung juga apabila Bapak Ibu ada pertanyaan, mau bertanya soal teknis ke prinsipalnya langsung juga bisa kita ada di sini di Indonesia, based di Jakarta. Oke, di presentasi ini saya akan mempresentasikan pertama-tama poin yang pertama nanti tentang tantangan-tantangan yang biasa kita dengar di lapangan, apa saja yang menjadi challenge customer di IT, baik di IT maupun juga di OT. Gitu. Kemudian yang kedua nanti saya akan share sedikit mengenai Tenable, apa itu solusi-solusi dari Tenable, kemudian berawal dari mana itu Tenable, kemudian di mana itu kantor pusatnya misalnya, nanti saya akan share sedikit. Kemudian apa saja sih solusi-solusi yang dibawakan oleh Tenable yang bisa membantu Bapak Ibu semua. Kemudian juga saya akan share mengenai apa sih sebenarnya perbedaan dengan kompetitor gitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah mendengar solusi vulnerability management juga di market saat ini gitu ya. Dan ingin tahu sebenarnya perbedaannya kalau Tenable seperti apa sih gitu ya. Apa kelebihannya gitu, nanti saya akan share juga. Kemudian nanti next step-nya apa gitu ya, setelah saya sudah share nanti apa yang bisa kita lakukan begitu, next action-nya apa gitu ya. Oke, saya mulai dengan yang pertama, saya akan share beberapa tantangan yang ada saat ini gitu. Jadi kita sering dengar di lapangan di beberapa customer gitu ya, kalau di tim IT mereka atau di tim IT security sangat kesulitan apabila higher level management mereka atau business owner mereka bertanya ke tim IT security, seberapa aman kita, gitu kan? Mereka bertanya secara general, tapi yang menjadi kesulitan adalah ketika kita perlu menjawab itu. Gitu. Kita tahu higher level management atau business owner tidak mengerti soal teknis security, tapi mereka ingin tahu jawaban yang general, tapi juga tentunya objektif, gitu ya. Kita nggak bisa menjelaskan mereka dengan kita ada temukan 300 vulnerability misalnya atau 200 yang critical, mereka nggak ngerti sampai sedetail itu, gitu ya. Tapi kita harus menjawab tetap general dan juga tidak terlalu teknis, gitu. Dan mereka ingin memonitor, gitu. Itu yang sering kita bagaimana caranya supaya bisa kita menjawab higher level management tersebut atau business owner tersebut yang tidak mengerti teknis, tapi ingin jawaban yang objektif, bukan subjektif terhadap apa yang ada di feelingnya si orang-orang IT security, gitu kan? Kita nggak mungkin jawab ya 3 bulan ke belakang sih kayaknya nggak ada attack, ya harusnya ke depan aman lah ya, gitu. Nah, itu kan jawaban yang subjektif ya. Jadi bagaimana caranya tetap menjawab dengan objektif, real seperti di lapangan, tapi juga general, tidak teknis. Gitu. Itu yang sering kita dengar juga. Kemudian juga tantangan berikutnya adalah terhadap visibility, ya, visibility terhadap aset-aset yang terhubung ke jaringan kita, ya, aset-aset yang terhubung ke jaringan kita itu cukup banyak, gitu kan ya, tiap hari bertambah. Apalagi kalau environment Bapak Ibu
cukup besar ya, di mana di situ ada virtual machine misalnya, atau bahkan sudah ada container, Docker container gitu ya, yang tiap hari bisa bertambah gitu ya. Tim IT security akan kesulitan untuk manage visibility terhadap jumlah aset yang bertambah tersebut, apalagi terhadap vulnerability di masing-masing aset yang muncul tiap hari tersebut gitu. Vulnerability-nya saja setiap hari terus bertambah juga gitu. Jadi kita sering dengar bagaimana caranya supaya keep up atau tetap up to date dengan jumlah aset, tahu dengan jumlah aset yang ada di jaringan sekarang, dan juga apa saja yang menjadi vulnerability yang mereka perlu perhatikan gitu. Dan kemudian juga yang menjadi tantangan, tim IT security jumlahnya tidak banyak. Biasanya seperti itu, kita sering dengar di lapangan. Paling staffnya cuma beberapa, tapi aset yang mereka manage itu cukup banyak, bahkan banyak sekali, dan tiap hari bertambah. Gitu. Tidak berbanding lurus dengan jumlah staffnya, pertambahannya. Gitu. Nah, jadi perlu cara kerja yang efisien. Gitu. Jangan sampai vulnerability itu yang mereka manage itu mereka kelewatan. Bahkan vulnerability yang sebenarnya kritikal, mereka jangan sampai terlewat. Begitu. Bagaimana caranya supaya vulnerability yang benar-benar punya threat yang tinggi itu diaddress secepatnya dengan tim yang tidak terlalu banyak, staff yang tidak terlalu banyak. Gitu. Bagaimana caranya supaya spend time-nya itu atau effort-nya itu tidak ke vulnerability yang justru low risk, tapi justru yang threat-nya paling tinggi dulu, gitu ya. Karena sering terjadi di lapangan, mereka sudah patch gitu ya, sudah temukan vulnerability, patch, tapi kok masih tetap kebobolan, masih tetap ada pencurian data. Nah, itu yang sering terjadi karena apa? Karena mereka salah alamat. Mereka melakukan patching terhadap vulnerability yang justru sebenarnya low risk. Nah, sedangkan yang high risk, mereka sering miss. Gitu. Karena tidak ada informasi yang mana yang sekarang vulnerability ini yang benar-benar ada threat-nya saat ini. Nah, itu yang juga menjadi tantangan di lingkungan IT security. Nah, kemudian tadi Pak Rudiono sebut mengenai OT, gitu ya. Jadi betul. Jadi Tenable juga punya coverage di area OT juga. Gitu. Kenapa sekarang ini OT menjadi sebuah tantangan ya? Jadi kita dengar dulu zaman tahun mungkin sekitar tahun 80-an, OT sudah ada sebenarnya. Sudah menggunakan PLC di pabrik-pabrik gitu ya, tahun 90-an juga. Tapi sekarang kenapa OT menjadi perlu perhatian ke sana? Menjadi sebagai cyber risk juga gitu. Kenapa? Karena dulu area OT atau OT network itu terpisah, benar-benar terpisah. Tidak ada terhubung dengan area IT. Gitu. Karena tidak ada kebutuhannya untuk dihubungkan dengan IT. Nah, sekarang di zaman modern seperti ini, orang ingin sharing data, gitu ya. Kita sering sharing data, dan apa yang menjadi data-data yang kita temukan di OT, orang juga pengen tahu, gitu. Tim IT mereka akhirnya mengintegrasikan IT dan OT supaya apa? Supaya bisa mengontrol atau melihat data-data yang ada di OT dan bisa di-share ke tim yang lain misalnya. Jadi ada sharing data, jadi ada kebutuhan itu. Kemudian juga ada kebutuhan untuk remote control. Saya ingin mengontrol pompa yang di Pekanbaru misalnya, dari Jakarta, lewat iPad. Gitu. Jadi, atau mengontrol pabrik yang ada di misalnya Kalimantan. Saya ingin kontrol lewat iPad yang ada di Jakarta. Jadi udah ada perlu integrasi antara area IT dan juga OT. Nah, adanya integrasi ini menyebabkan bertambahnya exposure, bertambahnya permukaan attack, gitu, yang perlu kita amankan. Gitu. Jadi itulah kenapa kebutuhan OT security itu sekarang sangat-sangat penting. Nah, di slide ini menunjukkan kalau 56% organisasi yang punya OT environment di bisnis mereka itu share kalau pernah kejadian ada OT attack di area mereka, gitu. Bahkan ada yang pernah kejadian, tapi sebenarnya sudah berlangsung lama dan mereka baru sadar terakhir-terakhirnya.
gitu. Jadi ada sekitar 56% yang sudah share kalau mereka sudah kena attack di OT area mereka. Dan ternyata hanya 42% yang share kalau mereka sudah ready terhadap OT cybersecurity gitu. Jadi masih cukup sedikit. Dan juga hanya 31% yang share kalau mereka bisa respon apabila ada OT attack gitu. Jadi masih cukup sedikit di lapangan untuk kesadaran atau awareness mengenai pentingnya OT security gitu. Nah, itulah beberapa tantangan yang saya share tadi. Sekarang saya mau share beberapa sedikit mengenai Tenable. Jadi Tenable, kalau Bapak Ibu pernah dengar software Nessus, nah Nessus yang sering dipakai security consultant untuk melakukan pen testing misalnya. Nah, itu software kita yang provide, kita yang create dan kita yang develop dari awal. Itu Tenable. Jadi kitalah yang create si software Nessus ini sebagai vulnerability assessment tools. Sampai sekarang masih ada softwarenya itu dan masih dipakai. Jadi softwarenya bertugas atau berfungsi untuk mencari vulnerability, melakukan assessment di environment untuk mencari apakah ada kerentanan atau ada vulnerability di lingkungan IT atau OT gitu. Kemudian juga kita develop lagi karena ada kebutuhan lagi dari customer kita yang ingin menjawab tantangan-tantangan yang saya share tadi. Nah, kita develop lagi Nessus tadi sebagai vulnerability assessment tools menjadi sebuah vulnerability management platform gitu. Jadi bukan lagi hanya cuma vulnerability assessment tools, tapi sebuah vulnerability management platform yang dideploy di customer kita di environment IT mereka gitu. Jadi apa saja kelebihan-kelebihannya, kita tambahkan kelebihan bagaimana caranya supaya bisa melihat mana vulnerability yang saat ini benar-benar ada risknya atau threat-nya. Juga kita tambahkan capability seperti assessment terhadap container. Jadi modern asset sekarang sudah menggunakan juga Docker container misalnya. Jadi kita bisa assess juga terhadap Docker container. Kemudian juga kita tambahkan capability di sisi assessment terhadap web application. Kemudian juga kita tambahkan capability di sisi assessment terhadap OT, Operational Technology Environment. Dan ada beberapa fitur-fitur lain yang kita tambahkan supaya ini bisa menjadi sebuah vulnerability management platform yang bisa membantu Bapak Ibu melihat seberapa banyak kerentanan yang ada di environment Bapak Ibu. Gitu. Nah, kalau kita lihat studi yang atau research yang ada di market saat ini, kita paling dekat bisa refer ke Forrester. Jadi Forrester rilis satu studi mereka mengenai vulnerability management yang ada di market saat ini, dan mereka pelajari semua produk-produk, semua vendor juga di situ. Dan ini studi yang dirilis 2019 akhir, ini yang paling baru. Mereka belum ada rilis yang paling baru lagi. Jadi kalau mereka compare dengan beberapa vendor, kita itu leaders gitu. Jadi kita leader dibandingkan kompetitor kita seperti Rapid7 atau Qualys dan beberapa vendor yang lain gitu. Kenapa mereka tempatkan kita sebagai leader? Karena mereka melihat strategi kita gitu. Mereka lihat execution kita terhadap roadmap itu selalu on time gitu. Kemudian juga produknya, apa yang bisa kita provide, Tenable provide untuk customer kita, yaitu yang sangat membedakan sekali, yaitu predictive prioritization yang tidak ada di vendor lain. Jadi ini membantu customer kita untuk memprioritaskan, ya, yang mana vulnerability yang ada saat ini threat-nya yang benar-benar tinggi, supaya mereka bisa melakukan patching secepatnya, gitu. Kemudian ada studi lagi dari IDC mengenai market share, ya. Jadi ini juga mereka rilis tahun ini bulan Mei, beberapa bulan lalu. Jadi secara market share kita Tenable dibandingkan dengan vendor lain itu kita paling besar, sekitar 27,6% gitu dibandingkan vendor lain. Itu ini menandakan kalau
kepercayaan customer di global saat ini untuk vulnerability management itu ke Tenable. Gitu. Ya, itu sedikit mengenai Tenable. Kemudian saya akan share mengenai apa saja sebenarnya sih solusi-solusi Tenable yang bisa membantu Bapak Ibu. Ya, jadi bagaimana sih sebenarnya Tenable melakukan assessment gitu ya terhadap cyber exposure gitu ya. Kita sebut ada cyber exposure life cycle. Ada satu life cycle yang biasa kita pakai gitu ya. Jadi life cycle ini dimulai dari discovery. Tentunya kita perlu tahu apa saja aset yang ada di environment kita sebelum kita melakukan pengamanan gitu kan. Apa saja aset-asetnya, kita perlu discover dulu, kita perlu melakukan discovery dulu. Jadi itu dimulai dari discovery. Setelah kita temukan aset-aset apa saja yang ada di environment kita teruskan dengan fase assessment. Jadi kita assess apa saja kerentanan atau vulnerability di masing-masing aset yang sudah kita temukan tadi di environment kita. Kita cari semuanya aset vulnerability-nya, dan kemudian kita teruskan ke fase prioritization. Ada banyak vulnerability yang kita temukan di fase assessment. Ada banyak yang critical, ada banyak yang high, bisa sampai ribuan, bisa sampai puluhan ribu bahkan. Gitu. Bagaimana kita memprioritaskan, bagaimana caranya kita tahu yang mana yang benar-benar ada threat-nya saat ini. Memang saat ini sudah ada severity level dari CVSS gitu ya, yang menentukan severity yang critical mana, yang high mana, yang medium mana, dan seterusnya. Tapi itu saja tidak cukup, karena ada beberapa vulnerability yang severity levelnya itu critical, tapi sebenarnya exploit-nya itu belum ada. Jadi tidak perlu kita cepat-cepat untuk melakukan patch terhadap satu vulnerability itu. Nah, justru ada vulnerability yang secara severity level CVSS itu medium, itu bahkan justru sedang di-attack atau di-abuse saat ini misalnya. Karena di forum-forum atau di forum-forum atau di sharing-sharing hacker gitu ya, itu mereka lagi sharing mengenai atau lagi diperjualbelikan exploit-nya. Gitu. Jadi si vulnerability ini lagi booming sekali untuk di attack atau di abuse. Nah, ini menandakan threat-nya ini tinggi sekali. Nah, justru vulnerability yang medium ini yang perlu kita patch secepatnya. Gitu. Jadi kita bisa memberikan informasi mana yang perlu diprioritaskan. Gitu. Karena ada banyak sekali. Karena kita juga tahu tadi tim IT security tidak banyak. Gitu. Staff mereka juga tidak banyak, dan waktu mereka untuk melakukan patching juga tidak banyak. Jadi mereka perlu tahu mana aset atau vulnerability yang perlu mereka prioritaskan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan fase remediasi. Ya, setelah kita tahu vulnerability-nya, yang mana yang perlu kita patching, kemudian kita lakukan remediasinya, kita lakukan patching-nya, baik itu software update misalnya, atau install patch-nya, atau bahkan software upgrade gitu ya. Dan kemudian diteruskan dengan measure. Ya, kita perlu mengukur kondisi kita saat ini seperti apa. Jadi kita sudah tahu apa saja kerentanan di environment kita, bagaimana caranya kita bisa mengukur sebaik apa dalam melakukan patching atau remediasi. Gitu. Kemudian apabila ada higher level management yang ingin bertanya seberapa aman kita, gitu ya, untuk menjawab tantangan yang tadi saya share di awal, itu bisa menjadi lebih mudah. Nah, inilah life cycle yang kita selalu gunakan untuk mengadres cyber exposure yang ada di environment. Nah, tadi saya singgung-singgung mengenai prioritization, gitu ya. Jadi di Tenable inilah salah satu pembeda kita dengan kompetitor kita, yaitu fitur VPR dan ACR. Apa ini VPR dan ACR? Gitu ya. VPR yaitu Vulnerability Priority Rating. Jadi inilah yang akan nanti membantu selain dari informasi CVSS severity level, yang tadi critical, medium, high, low, dan seterusnya, kita kasih lagi informasi rating mana vulnerability yang saat ini punya threat, ya, intensity itu yang cukup tinggi, dari 0 sampai 10,
10 paling tinggi, mana yang benar-benar punya threat yang tinggi. Dan ini, informasi ini, rating ini sifatnya dinamis. Bisa nanti sekarang skornya 7, bulan November 2020, bisa jadi nanti bulan Desember 2020, bulan depan, naik menjadi 9,7 misalnya. Jadi sifatnya dinamis, atau bisa turun ke 6 bahkan. Jadi sifatnya dinamis. Sedangkan CVSS severity level, yang biasa dipakai di industri standar, itu sifatnya statis. Sekali dia dirilis itu critical misalnya, dia akan lama itu akan terus menjadi critical. Walaupun belum ada exploit-nya. Itu akan tetap critical. Dan yang sudah medium terus. Walaupun lagi booming di attack. Nah, CVPR inilah nanti yang membantu Bapak Ibu gitu ya, tahu mana vulnerability yang benar-benar perlu diprioritaskan untuk dilakukan patching. Gitu. Nah, kemudian ditambah juga dengan ACR, Asset Criticality Rating. Nah, kita sudah tahu vulnerability mana yang perlu kita prioritaskan untuk di-patch. Nah, tapi aset mana nih yang perlu kita patch? Ada banyak sekali, mulai dari printer, mulai dari PC, laptop, server, ada banyak sekali yang perlu kita lakukan patching. Kita mulai dari mana nih? Gitu kan? Nah, kita bantu lagi. Kita bantu untuk memberikan rating aset mana yang perlu diperhatikan secepatnya. Nah, rating yang paling tinggi adalah yang perlu kita lakukan patch secepatnya. Jadi bagaimana kita bisa tahu rating mana yang tinggi, rating mana yang rendah? Nah, sewaktu kita melakukan scanning, kita juga bisa lihat software apa yang running di dalamnya, di dalam aset-aset itu. Misalnya, ada sistem yang running dengan hanya software Paintbrush misalnya, atau Microsoft Office, dibandingkan dengan sistem yang running Microsoft SQL atau Microsoft Exchange, rating yang paling tinggi diberikan ke sistem yang running Microsoft Exchange atau Microsoft SQL misalnya, database server atau mail server, dibandingkan dengan sistem yang hanya running cuman Paintbrush atau Microsoft Office misalnya. Jadi dari ribuan aset itu kita bisa pilih-pilih. Kita bisa bantu Bapak Ibu melihat mana aset yang sebenarnya saya perlu duluankan, prioritaskan untuk melakukan patching. Nah, sudah tahu vulnerability mana yang perlu di patch secepatnya, dan juga tahu juga aset mana yang perlu saya lakukan patch juga secepatnya. Nah, itu kita bantu VPR dan ACR, jadi membantu Bapak Ibu lebih cepat untuk melakukan remediasi. Nah, di sisi OT, ya, tadi kita singgung mengenai operational technology environment, gitu ya. Kita bantu di sisi visibility. Nah, solusi kita bisa melakukan assessment, gitu ya, bisa melihat apa saja perangkat-perangkat yang terhubung di environment OT kita, baik itu PLC misalnya, atau perangkat HMI, atau misalnya perangkat engineering workstation, atau perangkat-perangkat lain yang ada di area OT kita. Jadi kita bantu di sisi visibility. Ini memudahkan kalau umpamanya ada 3 site atau 3 plan yang perlu kita manage, kita tidak perlu mengirim orang untuk melakukan assessment, ya kan? Karena kita perlu assess setiap saat. Bisa saja nanti tiba-tiba ada rogue device di sana di area OT kita. Jadi misalnya ada kontraktor sedang kerja di plan A misalnya, mereka lupa mengambil atau mencopot hardware mereka dan tinggal di situ sampai beberapa lama. Nah, itu kan kita tidak mau ya, kita jadi tidak mau ada device-device lain yang selain dari yang kita manage. Nah, kita perlu visibility. Nah, kemudian juga kita bantu di sisi security. Nah, kita perlu tahu terhadap software-software apa yang running di perangkat-perangkat PLC kita. Jadi kita perlu tahu apakah ada vulnerability, ataukah apakah mereka masih menggunakan software-software firmware yang lama-lama gitu ya. Kita perlu tahu. Dan supaya apa? Supaya kita bisa melakukan software update, firmware update, atau melakukan patching gitu. Jadi kita bantu informasikan apakah ada vulnerability di area OT kita, dan juga kontrol gitu ya. Jadi kita bisa melihat atau bisa tahu apa saja konfigurasi yang running di perangkat-perangkat PLC kita. Karena PLC itu adalah otaknya ya.
Jadi otaknya terhadap semua mekanik yang bekerja di environment OT kita. Kalau itu berubah, wah itu resikonya cukup besar, impact-nya cukup besar, bisa plan bisa tutup gitu ya, bisa nggak bekerja karena PLC-nya nggak bekerja semestinya. Gitu. Jadi kita perlu tahu konfigurasi itu jangan sampai ada yang berubah, karena yang menyebabkan perubahan itu bisa saja malware. Gitu. Jadi ada malware yang bisa dengan sengaja untuk merubah konfigurasi si perangkat OT. Itu sudah banyak terjadi di global saat ini. Bahkan di Indonesia sebenarnya juga sudah ada terjadi, tapi belum sampai ke sana awareness-nya. Gitu. Nah, Tenable membantu juga di sisi visibility terhadap konfigurasinya. Dan bisa nanti bisa di-compare konfigurasi yang sekarang, apakah ada perubahan dengan konfigurasi awal. Di mana perubahannya? Nah, Tenable nanti akan bisa membantu melakukan snapshot konfigurasi di perangkat-perangkat PLC-nya. Gitu. Ya, inilah solusi kita, solusi Tenable secara keseluruhan. Jadi kita sebut namanya Cyber Exposure Platform, gitu ya. Jadi dimulai dari yang saya mau jelaskan yang tengah dulu. Jadi inilah manajemen platformnya. Jadi Tenable SC, dan Tenable IO. Apa itu SC dan IO? Jadi SC ini manajemen platform, begitu juga dengan IO. Nah, bedanya adalah SC ini bisa di-deploy dan di premise Bapak. Gitu. Jadi bisa di-install atau di-deploy di premise Bapak. Dan sedangkan yang IO ini di-install atau di-deploy di premise kita. Gitu. Jadi manajemen platformnya ada di area Tenable. Tapi nanti scannernya tetap di-deploy di on-premise Bapak Ibu. Gitu. Nah, itulah sifat perbedaannya, CSC dan IO, sama-sama manajemen platform. Kemudian yang bawah ini adalah scannernya, gitu ya. Ada Nessus, jadi si manajemen platform ini harus bekerja dengan scanner-scanner yang ada di bawah ini, gitu. Jadi ada Nessus, jadi scanner untuk active scanning terhadap IT environment. Kemudian juga ada Nessus Network Monitor. Nah, ini juga yang membedakan kita dengan kompetitor kita, yaitu passive network monitoring. Si Nessus Network Monitor ini bisa mendengarkan di jaringan kita, di environment kita, apakah ada vulnerability secara terus-menerus, continuous, 24/7. Gitu. Jadi si Nessus Network Monitor ini bisa terus-menerus melakukan network traffic yang ada di environment kita. Kemudian juga ada OT. Nah, tadi kita singgung mengenai OT, kita bisa lakukan assessment tadi yang membantu di sisi visibility, security, dan juga control. Nah, kemudian juga ada Tenable IO untuk container security. Kalau Bapak Ibu sudah pakai container, misalnya Docker container untuk melakukan assessment, kita juga bisa cari vulnerability di sisi container. Kemudian juga kalau Bapak Ibu sudah menggunakan web app ya, sekarang ini hampir semua organisasi pasti minimal punya 2 web application, gitu ya. Pasti semua sudah beralih, semuanya sudah ke arah web application, gitu. Jadi kita juga melihat di situ dan kita juga provide solusi untuk melakukan assessment terhadap web application. Kemudian juga kalau Bapak Ibu adalah financial industry ya, yang bergerak di bidang misalnya finansial yang menggunakan payment card, kita adalah salah satu approved scanning vendor untuk PCI DSS certification. Gitu. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik untuk sertifikasi PCI DSS, kita adalah salah satu vendor yang di-approve untuk melakukan attestation terhadap PCI DSS. Gitu. Jadi kita bisa keluarkan attestation-nya. Kemudian yang paling atas kita lihat di sini ada Lumin. Nah, Lumin inilah nanti yang bisa membantu memberikan informasi seberapa aman kita saat ini. Nanti saya bisa tunjukkan satu dashboard, yaitu dashboard Lumin, yang bisa mempresentasikan dari assessment
scanning yang sudah dilakukan di environment kita, boleh dong ditunjukkan dengan bahasa yang general ya, tidak terlalu teknis, seberapa aman kita. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk kita menjelaskan atau untuk higher level management untuk melihat seperti apa kondisi keamanan saat ini secara objektif, tapi juga tidak terlalu teknis. Nah, inilah satu screenshot contoh di manajemen dashboard dari manajemen platform Tenable SC. Inilah contoh salah satu dashboardnya. Kita bisa lihat di salah satu dashboard ini ada secara waktu ke waktu ada berapa vulnerability yang muncul, berapa yang critical, berapa yang medium, dan seterusnya. Jadi kita bisa monitor dari waktu ke waktu seperti apa. Kemudian juga kita bisa lihat apa action itemnya. Gitu kan. Ujung-ujungnya kita lakukan assessment ini adalah untuk melakukan patching. Karena kita tahu vulnerability-nya, maka kita perlu tutup bolong-bolongnya itu, kerentanan-kerentanannya itu. Jadi kita list down saja di sini di dashboardnya apa saja list action item yang perlu saya lakukan. Misalnya apply KB sekian-sekian dari Microsoft. Kalau kita apply itu akan tereduksi resiko sebanyak 7.21 misalnya. Dan ada 32 aset atau sistem yang perlu kita patch dengan patching ini. Dan ada action item lain yang perlu kita lakukan. Ini di list down berdasarkan, di sort berdasarkan presentasi risk yang akan tereduksi apabila kita melakukan patching tersebut. Gitu. Nah, kalau Bapak Ibu care mengenai compliance gitu ya, di dashboard ini juga ada salah satu yaitu assurance report cards. Gitu. Jadi di Tenable SC ini bisa kita lihat apakah kita comply dengan salah satu compliance standard, misalnya ISO, gitu ya. Di mana kita nggak comply, umpamanya di sini di section data leakage monitoring, dia nggak comply karena ada poin nomor 1 dia tidak comply. Nah, 1 tidak comply maka semua untuk satu section ini nggak comply. Nah, kita bisa lihat, kita bisa klik di sini siapa ini yang nggak bikin comply ini, supaya bisa diperbaiki dan supaya kita comply dengan satu standar. Nah, ada beberapa standar lagi, NIST dan standar-standar internasional yang lain. Atau kalau Bapak Ibu punya standar internal gitu ya di environment di organisasi Bapak Ibu, bisa menggunakan atau di customize, diatur sendiri assurance report cards-nya. Jadi ini memudahkan apabila kita mau diaudit misalnya, kita bisa tunjukkan juga hasil dari assessment ini. Gitu. Nah, kita juga bisa drill down, kita bisa lihat lebih detail lagi, kita mau tahu apa saja sih list vulnerability-nya, gitu ya. Sebenarnya, ini contohnya di sini, ini organisasinya ketemu ada 6.000 vulnerability ditemukan. Wah, banyak sekali ya. Dan kita bisa search di sini vulnerability apa yang ada di environment kita. Misalnya tadi pagi kita lihat ada berita di TV misalnya atau di internet, ada CVE number sekian, itu muncul sedang marak-maraknya di abuse atau di attack. Ada nggak ya di environment kita? Nah, Bapak Ibu juga bisa search di sini. Bisa search plugin name-nya atau CVE ID-nya bisa di search di sini menggunakan filter. Nah, tadi saya singgung mengenai VPR, Vulnerability Priority Rating. Nah, itu yang membantu memprioritaskan mana vulnerability yang punya threat atau punya ancaman yang tinggi saat ini. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sini ada kolom VPR, Vulnerability Priority Rating. Jadi rating yang angkanya itu dari 1 sampai 10, 10 yang paling berbahaya. Kita bisa lihat di sini ada yang 9,9, ada yang 5,9, ada yang 6,7, gitu ya. Padahal ini semua sama-sama kritikal. Nah, ini sifatnya dinamis dan ini sifatnya hanya statis. Dan ini industri standar, semua vendor pakai yang CVSS seperti level. Tapi VPR ini hanya unik di Tenable saja. Dan ini kita update terus setiap malam. Kita update customer kita dengan plugin yang baru dan kita juga update dengan VPR, angka skor VPR yang paling baru. Gitu. Jadi bisa tahu
mana vulnerability yang saat ini benar-benar punya threat intensity yang tinggi. Chance of likelihood being attacked-nya itu tinggi. Gitu. Nah, selain vulnerability, kita juga bisa bantu Bapak Ibu untuk melakukan configuration assessment. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu familiar dengan hardening ya. Jadi hardening kan biasanya ada standarnya. Nah, bisa menggunakan satu standar yang sudah banyak digunakan, misalnya CIS, DISA, STIC gitu ya, atau standarnya NIST, atau Bapak Ibu punya status standar sendiri yang mau di custom, juga Bapak Ibu bisa gunakan juga gitu. Jadi contohnya di sini kita mau assess konfigurasi si Windows, perangkat Windows, sistem Windows. Kita mau lihat jangan sampai ada Windows yang menggunakan password dengan karakter lebih kecil dari 14, harus lebih besar dari 14 untuk passwordnya misalnya. Nah, kita bisa assess, atau kita bisa juga assess, mau cari tahu dong, apakah ada folder yang di-share itu full control. Nah, itu kebanyakan di organisasi kita, di environment kita, teman-teman kalau yang sharing folder gitu ke teman yang lain, di tim yang lain, mereka biasanya langsung gunakan full control saja, itu lebih mudah, biar cepat, gitu ya, langsung full control. Nah, kita pengen address, kita pengen assess mana PC atau sistem atau server yang masih ada folder yang di-share full control, kita juga bisa lihat menggunakan assessment ini. Gitu. Kemudian juga kita bisa lihat list dari total list semua action item yang kita perlu lakukan. Misalnya kita lihat di sini ada beberapa action item, misalnya apply KB sekian, apply security update for Microsoft Office, dan seterusnya. Dan ini di-sort berdasarkan besarnya resiko yang akan di-tackle kalau kita melakukan patching ini. Gitu. Dan kita bisa juga lihat host yang terimpact terhadap vulnerability ini, atau yang perlu kita lakukan patching. Gitu. Dan kita juga bisa lihat VPR informasinya yang cukup tinggi, gitu ya. Nah, inilah contoh dari snapshot dari dashboard Tenable.io yang fungsinya mirip, cuman tampilannya saja yang agak sedikit berbeda. Nah, tadi saya singgung-singgung di awal mengenai tantangan bagaimana caranya kita menjelaskan higher level management, business owner, untuk kondisi keamanan kita saat ini, posture resikonya seperti apa, tapi juga nggak teknis. Gitu. Nah, kita punya dashboard namanya Lumin. Nah, Lumin inilah yang memberikan informasi tersebut. Jadi ini ada seperti speedometer seperti ini, 0 sampai 1000. 0 itu berarti aman, tidak ada resiko sama sekali. Sedangkan 1000 itu yang paling nggak aman, paling berbahaya. Gitu. Nah, contohnya ini suatu snapshot dari satu organisasi yang kita ambil, kita lihat di sini, dia jatuh di angka 593 yang kita kategorikan sebagai medium risk. Gitu. Nah, ini turun 29 digit di 7 hari terakhir. Nah, ini seperti melihat harga dolar ya. Jadi untuk business owner atau higher level management, jadi mudah melihat seberapa aman kita. Oh, angka kita 593 medium risk, turun 29 digit. Bagaimana cara ini supaya rendah gitu ya? Nah, nanti Bapak Ibu bisa refer ke sini apa action itemnya supaya angka ini bisa lebih baik lagi. Dan biasanya si business owner atau higher level management itu mau compare. Oke, kita dapat 593. Emang teman-teman yang lain satu industri dengan kita seberapa sih? Apa mereka lebih aman atau bagaimana? Nah, ini kebetulan perusahaannya perusahaan teknologi. Nah, dia kalau dia ingin compare dengan average cyber exposure score di industri teknologi, nah dia bisa compare dengan ini. Gitu. Jadi ini pun nanti akan berubah-ubah tergantung dari kondisi. Jadi kalau mereka mau compare, oh ternyata 593 berarti kita masih lebih aman lah ya dibanding teman-teman rata-rata teman-teman lain yang sesama industri dengan kita. Gitu. Jadi apabila juga mereka mau compare dengan total population cross industry, nah di sini mereka juga bisa lihat, oh ternyata kita juga masih lebih rendah dibandingkan teman-teman lain yang cross industry. Gitu.
Nah, secara historical juga kita bisa lihat di sini dari waktu ke waktu. Beberapa bulan lalu emangnya berapa sih skor kita dibandingkan 2 bulan lalu, 3 bulan lalu, seperti apa? Apakah makin naik? Ya kan, makin tinggi berarti makin berisiko dong, ya kan? Apakah justru makin rendah, makin aman? Nah, ini juga bisa jadi KPI ya, tim IT security. Misalnya mereka sepakat di tim IT security kita jangan sampai lebih dari 550 misalnya, contoh. Gitu. Jadi bisa satu KPI. Jadi apa yang mereka targetkan gitu ya, jangan sampai ini lebih dari 550. Nah, jadi bisa membantu produktivitas di tim IT security juga. Oke, tadi udah saya share mengenai solusi-solusi dari Tenable. Sekarang saya mau share mengenai apa sih perbedaan kita dengan kompetitor, gitu ya. Apa kelebihan kita dibandingkan kompetitor. Oke, jadi kita fokus di vulnerability management. Jadi kita hanya itu solusi kita, vulnerability management. Sedangkan kompetitor kita, mereka juga ada produk-produk lain seperti CM-nya, SOAR-nya, phishing simulation, dan yang lain-lainnya. Nah, resiko di sini adalah apabila customer mereka lebih nantinya ya prefer ke produk yang lain selain dari vulnerability management, dan Bapak Ibu misalnya adalah customer ini, mereka bisa tinggalkan produk ini dan lebih fokus di sini yang mereka lihat banyak peminatnya. Gitu. Jadi mereka nggak fokus di situ, di vulnerability management. Sedangkan kita, hidup mati kita hanya vulnerability management. Cuman itu saja. Jadi kita develop tadi contohnya Nessus dari awal yang cuma hanya vulnerability assessment tool, menjadi sebuah vulnerability management platform, bagaimana kita tambahkan capability-nya, dan sampai kita ditempatkan Forrester menjadi leader. Nah, yang kedua, kalau secara deployment, kita bisa di-deploy on-premise dan cloud. Gitu. Jadi kita punya dua pilihan tadi, saya share mengenai SC dan IO. SC itu bisa di-deploy di on-premise, sedangkan IO itu ada di environment kita yang which is kalau menurut perspektif Bapak Ibu adalah cloud ya. Jadi nanti kita bisa share credential untuk memanage vulnerability-nya. Sedangkan kompetitor kita hanya sebentar lagi mereka akan semua fokus di cloud, gitu. Tidak ada yang on-premise lagi. Nah, ini jadi satu tantangan ya, karena kita tahu kalau financial services industry atau misalnya government atau beberapa instansi-instansi lain atau enterprise lain gitu ya, yang lebih prefer on-premise, itu kesulitan, mereka maunya cuma on-premise gitu. Nah, sedangkan kita tetap kita develop, tetap kita jaga produk kita yang on-premise, karena kita tahu customer kita lumayan unik masing-masing. Gitu. Kemudian juga secara licensing option-nya, kita support subscription dan perpetual. Dan kompetitor kita saat ini hanya bisa subscription. Jadi kalau Bapak Ibu mau yang permanent license misalnya modelnya, bisa pilih yang perpetual licensing. Dan juga kalau mau yang langganan, kita juga ada opsi untuk subscription. Gitu. Kemudian juga secara akurasi dari vulnerability information-nya gitu. Dari testimoni juga customer kita yang sudah pakai produk kompetitor dan menggunakan produk kita sekarang ini, mereka share kalau kita lebih akurat dibandingkan kompetitor kita gitu. Kemudian juga ada vulnerability prioritization. Nah, ini yang membantu tadi bagaimana kita bisa memprioritaskan mana vulnerability yang saat ini perlu saya patch secepatnya, yang punya threat intensity yang tinggi, yang punya chance yang tinggi untuk di-nge-attack-nya itu mana. Gitu. Jadi kita bisa manfaatkan VPR. Sedangkan kompetitor saat ini belum terlalu advance, hanya masih menggunakan CVSS scoring. Kemudian juga ada kelebihan lain, yaitu untuk compliance tadi yang saya singgung mengenai hardening tadi ya, configuration assessment, kita bisa di-custom. Itu bisa di-custom secara mudah gitu ya, itu menggunakan text based soalnya, bisa di-custom menggunakan notepad misalnya, jadi lebih mudah. Sedangkan kompetitor, cara untuk meng-customnya lumayan agak terbatas ya, karena cuma berupa drop down list saja.
di platform mereka. Jadi tidak bisa dengan leluasa mereka, kalau customer Bapak Ibu ingin mengedit satu hardening configuration gitu. Kemudian juga yang ke-8 ini adalah passive network monitoring. Yang tadi saya singgung mengenai Nessus Network Monitor. Nah, itu hanya ada di Tenable. Jadi produk lain belum punya saat ini untuk melakukan assessment terhadap network traffic secara 24/7 ya, 24/7 secara continuously. Nah, kemudian yang ke-9 local representative di Indonesia. Tadi Pak Hans dan kita di sini ada di Indonesia sudah sejak Agustus 2019 dan juga dibantu dengan distributor kita dan juga dibantu dengan partner-partner kita, salah satunya adalah MII, dan sedangkan kompetitor saat ini belum ada representatif di Indonesia. Nah, ini menunjukkan kalau kita tahu kebutuhan di Indonesia dan kita ingin dekat dengan customer kita di Indonesia, dan kelebihannya adalah seperti ini, saya bisa share berbahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu ada kesulitan juga dengan produknya, ingin berbicara dengan prinsipalnya langsung gitu, bisa juga langsung kontak ke kita lebih dekat gitu. Bahkan kalau mau ketemu juga bisa kita ketemu juga. Kemudian yang terakhir, leadership ya, leadership di market seperti apa. Jadi kita leader di Forrester, sedangkan saat ini kompetitor belum leader. Nah, next step-nya seperti apa? Apa yang bisa Bapak Ibu ambil langkah-langkahnya ya? Jadi selain dari bisa kontak tentunya MII sebagai salah satu authorized partner kita, kalau Bapak Ibu ada pertanyaan tentang produk Tenable, Bapak juga bisa kontak ke kita, Pak Hans dan saya.